Pernah nggak sih ngelihat data terus mikir, ini beneran kebetulan aja atau emang ada polanya? Nah, selamat datang di sesi bedah kasus kita hari ini. Di sini, Anda bukan cuma sekedar penonton, tapi seorang detektif data. Kita bakal membongkar salah satu alat statistik paling sakti yang bisa bantu kita misahin realita matematis dari sekedar kebetulan belaka. Bersiaplah karena kita akan memecahkan misteri Chi kuadrat. Nah, agenda investigasi kita hari ini lumayan padat tapi super seru. Kita bakal mulai dari konsep dasar realita versus harapan, ngebongkar formula Chi kuadrat, terus langsung praktek ketiga kasus nyata, uji kecocokan, uji kebebasan, dan uji beberapa proporsi. Dan pastinya kita bakal tutup dengan keputusan akhir. Di akhir sesi ini, Anda dijamin bawa pulang alat analisis data yang luar biasa tajam. Oke, masuk ke bagian pertama, realita versus harapan. Ini tuh inti dari semua hal tentang statistik. Ketegangan filosofis antara apa yang kita pikir seharusnya terjadi versus apa yang benar-benar terjadi di dunia nyata. Coba bayangin deh, kita lagi main permainan papan. Anda lempar dadu standar sampai 120 kali. Logikanya kan setiap sisi itu pasti muncul 20 kali, betul? Tapi realitanya, angka 6 malah muncul sampai 24 kali. Nah loh, pertanyaannya sekarang, apakah ini cuma kebetulan acak aja atau jangan-jangan dadunya beneran dicurangi? Gimana kita bisa tahu secara pasti? Nah, disinilah sang bintang utama kita beraksi. Uji Chi kuadrat. Alat ini ibarat kaca pembesar pamungkas buat statistik. Dia yang bakal ngebantu kita ngecek apakah perbedaan data tadi itu cuma noise biasa atau emang ada bukti nyata dari suatu kebenaran yang tersembunyi. Ada dua hal yang paling krusial buat diingat di sini. Pertama, frekuensi observasi, yaitu apa yang benar-benar terjadi secara nyata di depan mata kita. Lawannya adalah frekuensi harapan, apa yang secara teori seharusnya terjadi. Selisih antara realita dan ekspektasi inilah yang jadi fondasi semua hitung-hitungan kita hari ini. Sip, sekarang kita masuk ke bagian kedua, formula Chi kuadrat. Kalau dengar kata rumus, bawaannya langsung pusing. Tenang aja, tarik napas dulu. Logika di balik rumus ini tuh elegan dan gampang banget dipahami kok. Gini cara kerjanya. Pertama, kita cari selisih antara hasil observasi nyata sama harapan kita tadi. Terus, hasilnya dikuadratkan. Kenapa mesti dikuadratkan? Ya, supaya nggak ada lagi angka negatif. Karena kita cuma peduli seberapa besar selisihnya, bukan arahnya. Habis itu, bagi dengan nilai harapan buat nyesuaiin skalanya, dan terakhir, jumlahin semuanya. Sangat masuk akal kan? Nah, karena angkanya udah dikuadratkan, hasil akhirnya tuh pasti selalu positif. Coba bayangin sebuah kurva. Kalau hasil hitungan kita melesat jauh dan masuk ke area ujung kanan yang sering kita sebut daerah penolakan, wah, berarti asumsi awal kita kalau semuanya normal-normal aja langsung hancur berantakan. Itu artinya kita nemuin ketidaksesuaian yang signifikan. Oke, teori udah beres. Lanjut ke bagian 3, uji kecocokan. Mari kita buka berkas kasus pertama kita dan pecahin misteri pelemparan 120 dadu tadi. Kita susun dulu strateginya secara sistematis. Hipotesis awal kita, dadu itu seimbang. Kita kasih batas toleransi kesalahan atau nilai alfa sebesar 5%. Karena dadu punya 6 sisi, derajat bebasnya itu 6 kurang 1, alias 5. Nah, dari tabel statistik standar, kita dapat ambang batas kritis di angka 11,0755. Jadi, hitungan kita mutlak harus ngelewatin angka ini buat ngebuktiin kalau dadunya beneran dicurangin. Supaya prosesnya efisien, kita masukin semua datanya ke dalam tabel. Dari sisi 1 sampai 6, kita bandingkan frekuensi nyata yang muncul dengan ekspektasi awalnya yang harusnya 20. Kita cari selisihnya, kuadratkan, bagi sama ekspektasinya, terus tinggal kita jumlahin semua hasil akhirnya di satu kolom yang sama. Dan ini dia hasil akhirnya. Skornya adalah 1,70. Karena angka ini mungil banget dan jauh di bawah ambang batas kita tadi, yaitu 11.075, berarti kita nggak bisa menolak hipotesis awal. Kasus ditutup. Dadunya ternyata resmi adil dan seimbang kok. Angka 24 itu ya cuma variasi kebetulan yang sangat wajar. Masih di kasus kecocokan, tapi sekarang skenarionya agak lebih lezat. Mesin pembuat es krim. Ada pabrik yang punya mesin untuk mengaduk 500 kg adonan es krim. Resepnya kaku banget nih. 5 bagian coklat, 2 gula, 2 susu, dan 1 bagian krim. Dengan metodologi detektif yang sama persis kayak dadu tadi, kita mau cek apakah mesin ini masih nurut sama resep atau udah mulai ngawur. Dan inilah hasilnya 13,75.
Nah loh, kalau kita cek nilai kritis tabel buat kasus ini, ambang batasnya ada di angka 11,3449. Karena 13,75 ini tembus dan jauh ngelewatin batas itu, jatuhnya dalam banget di daerah penolakan. Ini bukti statistik tak terbantahkan kalau mesin es krimnya memang rusak, proporsi bahannya udah nggak karuan. Mantap. Sekarang kita geser ke bagian 4, uji kebebasan. Kalau sebelumnya kita ngecek soal kecocokan resep dan dadu, sekarang kita bertindak sebagai detektif yang nyari tahu apakah dua hal yang kelihatan beda ternyata diam-diam saling berhubungan? Tunggu dulu, sebelum masuk ke kasusnya, ada satu trik rahasia. Kalau datanya berbentuk matriks yang saling menyilang, kita nggak bisa asal tebak ekspektasinya. Kita harus hitung secara manual. Kalikan total baris sama total kolomnya, baru bagi dengan jumlah seluruh observasi. Langkah ini benar-benar krusial biar analisis kita tetap murni. Oke, ini kasusnya. Berdasarkan data referensi, kita mau cari tahu sesuatu yang lumayan menarik di pabrik. Apakah gender, maksudnya pria dan wanita, itu benar-benar bebas dari jumlah jam kerja per minggu mereka? Hipotesis awal kita, ya, keduanya saling bebas. Dengan ukuran matriks datanya, kita punya derajat bebas 2 dan ambang batas kritis di angka 5,99147. Sekarang kita bedah datanya kategori per kategori. Mulai dari pekerja pria yang kerjanya di bawah 25 jam, 25-50 jam, sampai yang di atas 50 jam. Hal yang sama juga buat pekerja wanita. Oh ya, satu catatan penting. Di sini kita murni cuma ngetes kebebasan secara statistik ya, bukan ngetes hubungan sebab akibat secara langsung. Vonisnya sudah keluar. Hasil perhitungannya ternyata cuma 0,4755. Angka ini jauh banget di bawah ambang batas kita yang ada di kisaran 6 tadi. Kesimpulannya apa? Di himpunan data ini, gender dan jam kerja emang benar-benar mandiri, alias saling bebas. Nggak ada pola tersembunyi yang ngaikin keduanya. Lanjut ke bagian 5, kasus beberapa proporsi. Ini berkas kasus terakhir kita, sekaligus ajang unjuk gigi seberapa tangguhnya Cikuadrat nanganin data yang lapisannya lebih ribet tanpa kehilangan presisi. Kali ini kita nyebrang ke dunia pertelevisian. Ada 3 stasiun TV berbeda yang nayangin film India, Taiwan, sama Latin. Pertanyaan besarnya, apakah proporsi tayangan ketiga film ini benar-benar sama persis di seluruh stasiun TV itu? Biar lebih menantang, batas toleransinya kita bikin super ketat di 2,5% dengan ambang batas di angka 11,1433. Anda bisa lihat sendiri kan, alat ukur Cikuadrat ini fleksibelnya luar biasa. Meskipun kita pakai struktur yang lebih besar dan ngerjain 9 hitungan beda sekaligus, prosesnya tetap terstruktur. Logika yang dipakai buat bongkar kecurangan dadu bisa diaplikasiin dengan gampang ke data proporsi TV yang ruwet ini. Nah, akhirnya kita sampai di bagian 6, keputusan akhir. Setelah ngitung panjang lebar buat kasus stasiun TV barusan, skor akhirnya jatuh di angka 2.407,6. Sekali lagi, karena angka ini jelas jauh lebih kecil dari 11.143,33, hipotesis awal kita selamat. Proporsi tayangan film di ketiga stasiun TV tersebut ternyata emang benar-benar sama. Dan semua ini bawa kita ke kesimpulan yang paling penting. Mulai dari ngelempar dadu, mesin es krim ngadat, nyari tahu jam kerja pegawai, sampai ngecek jam tayang TV, Cikuadrat udah ngebuktiin dirinya sebagai pisau bedah yang mutlak. Pertanyaan buat Anda hari ini adalah, pas Anda ngelihat data Anda sendiri nanti, dan Anda anomali yang bikin kaget, apakah Anda bakal anggap itu sekedar kebetulan lewat, atau Anda udah siap pakai alat ini buat nemuin kebenaran baru di dalamnya? Terima kasih banyak udah ikut investigasi bareng hari ini, dan selamat membedah data Anda sendiri. Labana al Yaw Ready